Berhubung adanya permintaan atau komentar seperti ini ya, dan gak mungkin saya jawab di kolom komentar karena cukup panjang banget. Kita langsung bahas step by step gimana caranya ketika kita mengoptimalisasi visual kita dengan gear yang terbatas. Misalnya hanya menggunakan kamera handphone saja ya teman-teman ya. Jadi FYI nih teman-teman ya. Kalau kalian misalnya nih lihat yang ini kayaknya pasti bertanya-tanya. Nah kalau misalnya kalian bertanya-tanya kira-kira ini tuh pakai kamera apa sih Kang? Ini pakai DSLR, webcam kah atau apa? Enggak, ini adalah handphone A5 2020. Kalian lihat di sini. Handphone A5 2020 itu keluaran jadul banget dan ini adalah hasil kameranya. Lalu gimana caranya nih supaya kita bisa mendapatkan visual seperti ini untuk konten dan live streaming ya teman-teman ya. Kita bahas step by step, tapi jangan lupa like, subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Now you're on Kang Adi channel. Jadi don dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Baik teman-teman ya, kita balik lagi. Nah, jadi tahapan yang pertama teman-teman pastikan ya kalian download dulu Iryun webcam ya teman-teman ya. Jadi untuk Iryun webcam ini harus ada di handphone kalian dan harus ada di laptop kalian ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Nah untuk Iryunnya ini ya teman-teman ya seperti ini. Jadi abaikan saja yang ini ya. Jadi ini Iryunnya. Jadi ini Iryun webcam yang nanti kalian bisa download di Mbah Google. Tinggal cari aja Iryun. Nah untuk Iryun sendiri dia bisa sampai 3 kamera ya teman-teman ya. Ini untuk kamera yang pertama, ini ya yang pertama dan ini yang kedua. Kalau kalian misalnya mau menggunakan 3 kamera handphone pun bisa banget ya teman-teman ya. Dan ini tuh gratis ya teman-teman ya. Nggak perlu berbayar ya. Oke kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah ketika misalnya kalian sudah ada nih ya, sudah di-download di Play Store. Di Play Store itu untuk di handphone dan yang satu lagi nanti kalian download di Mbah Google. Setelah keduanya ada, teman-teman setting seperti ini ya, buka di handphone kalian. Pastikan WiFi yang digunakan antara laptop, PC atau handphone kamu itu harus di jaringan yang sama ya teman-teman ya, supaya terkoneksi. Dan pastikan ketika kalian misalnya sudah mengkoneksikan, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi baik di handphone kalian ataupun di laptop kalian sudah seperti ini. Jadi kalian nanti tinggal diatur aja bentuknya, mau portrait mau landscape, itu terserah teman-teman nantinya ya gitu. Nah sehubungan kalau saya konten di YouTube ini kan bentuknya landscape ya teman-teman ya. Jadi saya menggunakan holder seperti ini dan ini bentuknya landscape. Kalau misalnya kalian masih berpikir bahwa Kang ini kan kalau di OBS ini ukurannya kan 1920 x 1080. Nah, kalian bisa rubah di sini ya, teman-teman ya. Nah, untuk settingannya, teman-teman nanti setelah kameranya dipas-pasin sama kalian ya, kalian masuk ke setting. Nah, ini karena kebetulan saya lagi record bikin konten. Jadi nggak bisa dirubah ya, teman-teman ya. Jadi kalian masuk ke bagian video sini. Nanti ini dirubah, dibalik ya, dari 1080 jadi 1920. Karena untuk 1920 x 1080 itu aspek rasionya di 16:9 atau landscape. Kalau 1080 x 1920 ini tampilannya jadinya portrait ya teman-teman ya. Nah jika dirasa kalian misalnya di outputnya ngelag, ini kalian perhatikan bitrate-nya di sini ya. Kalau misalnya laptop kalian laptop lama, itu biasanya ini tuh harus diturunin ya teman-teman ya. Saya dulu pakai yang 600 hingga 1200 ya kilobyte per second. Jadi nggak putus-putus, tapi memang gambarnya nggak akan sejernih ini ya teman-teman ya gitu. Nah kalau ini sudah dirubah, kemudian videonya outputnya sudah dirubah, jadi ininya 30 fps atau 24 fps ya teman-teman ya, supaya hasilnya maksimal. Nah lalu kita masuk ke bagian audio. Nah ini ya teman-teman ya, untuk si audio yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan recording tech PA6 yang saya koneksikan dengan Behringer Euphoria UMC22 dan mikrofonnya menggunakan Behringer C1. Nah jadi buat teman-teman yang menggunakan recording tech PA6 ini tuh bisa langsung plug and play ke handphone kalian atau ke laptop kalian tanpa harus menggunakan audio interface. Karena dia sudah built-in ya, sudah bisa langsung digunakan dan juga low noise. Nah jadi kalau kalian misalnya mau menggunakan PA6 ini langsung ke handphone, jadi atau misalnya live streaming di handphone ataupun di laptop, itu tinggal langsung colokin aja ya kabel yang berwarna biru yang ini. Jadi nanti ada kabel seperti ini ya, kabel bawaannya. Jadi ini tinggal dikoneksikan saja ke handphone dan pakai OTG ya kalau ke handphone. Tapi kalau ke laptop ini langsung aja dicolokin ke port USB ya teman-teman ya.
Nah, untuk settingannya jika kalian menggunakan audio interface seperti ini, pastikan teman-teman ya ini mau menggunakan output yang 6,5 mili ataupun yang SLR, itu terserah kalian, sama-sama saja ya teman-teman ya. Karena saya ini yang Behringer itu untuk si bagian depannya ini yang satu bagian kiri itu combo, yang sebelah kanannya itu jack 6,5 mili. Jadi saya pilih pakai kabel 6,5 mili itu 6,5 mili ya teman-teman ya. Nah, ini adalah untuk port mikrofon, ini adalah untuk jalur audio yang ngambil saya musik, menambahkan background di live streaming. Nah, untuk bagian USB ini teman-teman ya, saya masuk ke port laptop ya teman-teman ya. Jadi ini masuknya ke port laptop sebelah sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi itu bagian yang tadi ini dari USB, dari audio interface masuk ke port laptopnya di sini ya teman-teman ya. Ini kalau keterangan saya kecilin udah si warnanya ya. Terus nah ini ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Untuk si port laptopnya seperti ini, saya menggunakan USB hub karena saya menggunakan webcam juga serta menggunakan kamera DSLR untuk konten ya teman-teman ya. Jadi untuk kamera DSLR untuk kontennya ada di sini ya teman-teman ya. Jadi ini saya menggunakan HDMI video capture di sini untuk si kamera Nikon DSLR-nya ya, seperti ini teman-teman semua. Nah, jadi karena saya mengambil visual dari Nikon, jadi ini ya hasilnya teman-teman ya di sini. Nah, kalau kalian menggunakan handphone, jadi ini handphone tidak perlu dikoneksikan audio apapun ya teman-teman ya. Jadi semuanya audionya itu masuk ke laptop ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi di bagian handphone tidak perlu dikoneksikan apapun, biarkan dia hanya untuk merecord video saja. Tapi kalau untuk di laptop, jadi portnya seperti ini ya teman-teman ya, maaf. Nah, ini ya teman-teman ya, port USB-nya seperti ini. Kemudian nanti akan masuk ke sini. Nah, ke sini ya teman-teman ya. Jadi ini port USB-nya. Nah, nanti yang sebelah kiri itu adalah kabel dari si kabel aux-nya ya untuk ngambil musik. Oke, teman-teman ya. Jadi seperti itu ya kurang lebih ya untuk audionya. Nanti gimana settingnya? Di sini settingnya ya. Nah, setelah tadi kalian mengkoneksikan audio interface ataupun menggunakan apapun ya teman-teman ya, kalian hanya perlu menambahkan di sini saja ya teman-teman ya, di bagian audio mixer. Nah, audio mixer itu kalian buka di sini, nanti masuk ke bagian properties ya. Nanti di sini tinggal ada pilihannya. Tapi kalau kalian misalnya mau lihatnya di setting mode, boleh ya teman-teman ya. Jadi seperti ini sebentar. Ini masuk ke setting teman-teman. Nah, kita tunggu sampai muncul lalu masuk ke audio. Nah, nanti di sini tinggal pilih saja ya. Jadi mic aux-nya dari mana? Kemudian untuk desktop audio ini jika kalian mau menambahkan background ya di live streaming atau saat kalian ngonten ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, settingannya simpel banget kan. Jadi hanya bermodalkan handphone dan OBS saja ini sudah cukup, kalian bisa live streaming dan bisa bikin konten ya, baik di Shopee ataupun di TikTok teman-teman ya. Oke. Jadi sampai sini oke ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jika kalian misalnya menggunakan kamera belakang. Jadi kalau kalian misalnya nanya nih, Kang benar nggak sih ini pakai A5 2020? Ayo kita buktikan ya teman-teman ya. Nah, sebagai bukti ya teman-teman ya, ini saya menggunakan kamera Oppo A5 2020 ya. Nah, kita balikin eng. Nih ya teman-teman ya. Nih, jadi ini kameranya kamera jadul benar-benar ya, nih sebagai bukti bahwa ini udah retak ya. Jadi ini saya beli tahun 2017 yang lalu. Nah, kayak gimana sih Kang hasilnya kalau misalnya kita menggunakan kamera yang belakang? Voila, ini dia hasilnya ya. Nggak kalah bukan? Ayo kita balikin ya teman-teman ya. Kita balikin si kameranya untuk membuktikan gimana hasil dengan kamera jadul seperti saya yang saya pakai ini ya. Eng. Nah, ya kan kalian tinggal adjust aja, nanti misalnya si ininya kurang tinggi ya tinggal di adjust saja si bagian holdernya ya. Ini seperti ini, misalnya saya terlalu miring. Nah, ini ya kita rubah lagi. Nah, tinggal kalian adjust aja. Jadi seenak-enak kalian, seperti apa angle-nya itu kembali ke kalian. Jadi meskipun kalian menggunakan kamera jadul, handphone jadul nggak ada masalah. Yang penting kalian modalnya OBS dan handphone ya teman-teman ya. Nah, cukup menarik bukan ya teman-teman ya. Nah, kalau ini saya menggunakan kamera Nikon D3200 untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman ya, menggunakan lensa kit di ukuran 35 ke 70 mm ya. Jadi untuk budgetnya sudah saya sampaikan di video yang ini ya teman-teman ya. Sudah saya buatkan juga rincian budgetnya kalau kalian misalnya mau menggunakan Nikon, kemudian menggunakan mixer PA6, audio interface, atau misalnya kalian
mau dibantu routing untuk live streaming, untuk konten dan live streaming itu kalau untuk Nikon D3200 belum bisa ya teman-teman ya, karena setiap setengah jam sekali ini mati ya. Jadi saya sering kali kalau misalnya lagi ngonten itu sering kepotong di tengah jalan. Jadi rekomendasi saya adalah kalau kalian mau menggunakan DSLR bisa menggunakan Sony A5100 atau ke A6000 ya teman-teman ya. Nah, keunggulannya mereka sudah ada option untuk mematikan fitur di mana kalau seandainya sedang mengambil video itu tidak perlu 30 menit sekali mati. Jadi itu sudah benar-benar long duration ya teman-teman ya. Jadi buat kalian-kalian semua cukup simpel banget, bermodalkan handphone dan OBS kalian bisa dapetin visual yang oke. Tapi nggak lupa juga ya teman-teman ya, pastikan kalian harus ditambah juga lighting ya, karena lighting yang saya gunakan di sini ya teman-teman ya. Jadi lightingnya saya menggunakan 2 lighting ya teman-teman ya. Sebentar saya coba spill ya teman-teman ya. Nah, untuk lightingnya teman-teman saya menggunakan 2 lighting, yang satu ukuran 50 ke 70, yang satu lagi menggunakan 50 ke 50 ya. Untuk ini dari Inbex harganya 220.000, untuk ini dari Asteran harganya di 150 ribuan aja. Untuk lampunya saya pakai lampu daylight dari TNW, jadi sudah ada remote juga, jadi kalian udah nggak perlu pusing-pusing lagi tuh nyalain manual ya teman-teman ya, tinggal menggunakan remote ya. Remote-nya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, ini remote-nya, jadi bisa diatur kalian cahayanya nanti mau diganti warna kuning ya teman-teman ya seperti ini, atau mau diganti warna putih biar nggak terlalu silau ya, ini bisa banget. Kalau saya ditambah lagi dengan lampu ring light dari Mixio ya teman-teman ya, jadi supaya menambah pencahayaan seperti itu. Dan yang pastinya kalian juga harus siapkan juga setup yang menarik ya teman-teman ya. Jadi untuk setup yang di belakang ini kurang lebih saya habis sekitar 1.500.000-an, hanya butuh hanya butuh lebar dinding itu sekitar 1,80 meter ke 3 meter ya teman-teman ya. Jadi untuk yang bagian lemari ini tuh memang sengaja lemari display ya teman-teman ya. Ini dari sampel-sampel yang saya dapatkan ketika aktif di TikTok affiliate di tahun yang lalu ya, sebelum TikTok Shop terkena kartu kuning. Nah, jadi buat teman-teman semua mohon maaf jika misalnya terlalu rumit, terlalu berbelit-belit, kalian langsung aja boleh DM ke Telegramnya Kang Adi, atau kalian misalnya mau dibantu rekomendasi kamera seperti apa. Kalau di Bandung misalnya kalian mau ketemu saya, mau dibantu routingan, boleh teman-teman ya, sekalian kita ngobrol dan diskusi. Dan tentunya nanti juga ada landing page buat teman-teman semua pelajarin. Jadi nanti saya akan berikan rekomendasi buat teman-teman semua. Jadi seandainya kalau kalian misalnya mau langsung terjun jadi konten kreator dan mau fokus di sana, memang dipertimbangkan juga gear yang nanti akan kalian gunakan. Tapi artinya kalian harus fokus dulu sampai mendapatkan penghasilan yang bisa menjanjikan ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian jor-joran beli tapi ternyata di tengah jalan berhenti ya. Sama seperti saya pun setahun jalan di TikTok dan jalan di affiliate, jalan di kepenulisan novel, kemudian saya baru terjun lagi di YouTube, dan ternyata sangat menyenangkan sekali ketika gear-gear ini sudah di-upgrade. Jadi buat teman-teman semua yang misalnya ingin dibuatkan video, boleh komentar juga, atau mungkin kalian boleh japri di Telegramnya Kang Adi. Insya Allah kalau misalnya saya memahami apa yang teman-teman minta pembahasannya, akan saya bahas lebih dalam lagi ya. Dan jangan lupa teman-teman juga like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman kalian share juga ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya.